Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tutorial ya, bagaimana caranya kita mengkonfigurasi atau men-setting static routing atau routing statis ya, manual di Cisco Packet Tracer. Seperti apa cara pengkonfigurasiannya? Oke, tonton terus video ini sampai selesai agar kalian paham ya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, oke, di sini untuk membuat routing statik atau secara manual routingnya, pertama-tama kita butuh minimal itu 2 router ya. Sebagai contohnya, kalian bebas mau router mana aja, yang penting dia mempunyai 2 interface untuk koneksi antar device-nya ya. Misal di sini saya pakai PT router aja deh di sini. PT router seperti ini. Oke. Kemudian kita perlu menambahkan switch ya, bebas switchnya. Di sini saya pakai yang 2960 aja. Kita taruh di sini, kita taruh. Kemudian PC ya, kita butuh PC. Di sini saya pakai 3 PC di masing-masing local area networknya. Jadi nanti di sini saya asumsikan ada 2 local area network. Yang pertama ini LAN 1, yang kedua yang ini LAN 2 ya. Jadi nanti LAN 1 dan LAN 2 ini akan saya bedakan segmen IP-nya agar nanti kita bisa tahu fungsi dari routing ini itu sebenarnya untuk apa dan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi routing statiknya itu. Oke, pertama-tama kita hubungkan dulu komputernya ini ke switchnya ya dengan menggunakan kabel straight. Di sini kalian pilih yang kabelnya itu gak putus-putus dan warnanya hitam. Nanti di sana juga ada copper straight through. Kita pilih fast ethernet kosong, kita mulai dari 2 aja deh. Nanti kita fast ethernet 01 nya ini untuk yang ke router aja. Kita mulai dari 2, 3. Oh ya, sebenarnya tadi untuk yang buat ke router itu yang mana aja juga bisa. Tapi di sini saya akan menggunakan fast ethernet 01 untuk yang ke routernya. Yang di LAN 2 juga sama. Oke, kalau sudah terkoneksi semua PC-nya ke switch, kemudian kita koneksikan juga dari switch ke router pakai kabel straight juga bisa, apa sini. Kita masukkan ke bebas ya, mau 0/0 atau 1/0 juga nggak apa-apa. Sini saya pakai 0/0 aja. Yang penting nanti di setting atau pemberian IP address-nya itu kalian tidak salah interface. Kalian colokan di fast ethernet 0/1/0, berarti kalian nanti setting IP address di fast ethernet interface fast ethernet 1/0 ataupun nanti sebaliknya. Sebenarnya kalaupun salah, kalian tinggal memindahkan kabelnya aja dicolok. Misalnya di sini saya terkoneksi ke fast ethernet 0/0 nih untuk yang ke router, dari switch ke router, tapi ternyata di konfigurasi saya salah, saya malah nyeting untuk yang 1/0. Nah, kalau kalian nggak mau capek-capek nyeting dari ulang, ya udah kalian tinggal pindahkan aja 0 ke 1/0 gitu. Oke, lanjut.
Kemudian untuk koneksi antar routernya saya menggunakan kabel serial DTE. Di sini saya pilih ke interface serial 2/0, masuk ke 3/0, masuk ke 2/0 pun juga bisa, nggak apa-apa, sama aja. Yang penting ya itu tadi, nanti kalian konfigurasinya harus sesuai agar nanti bisa terdeteksi seperti itu. Mau pakai kabel selain serial juga bisa, mau pakai kabel strap sebenarnya bisa sih, cross bisa, bahkan fiber pun bisa, asal ada interface-nya di routernya. Nih, ini fiber nih, kalau iconnya kayak gini fiber biasanya, bisa. Jadi bebas, yang penting kedua router ini saling terkoneksi seperti itu. Di sini saya kasih label dulu. Misal di sini nanti saya kasih network IP address-nya misal ya 192.168 titik misalnya 100 titik 0 gitu /24 ya, saya pakai /24 nanti. Kemudian di sini misal saya kasih IP address-nya 200 deh /24. Oke, ini networknya saya taruh di samping switch aja. Oke, kemudian kita setting untuk di bagian routernya ya, karena di sini kita pengennya si komputer ini mendapatkan alamat IP secara otomatis ya, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi kita nggak perlu tuh setting satu-satu, desktop statik ketikin IP-nya 192, kan capek tuh, apalagi ada kalau misalkan banyak ya PC-nya. Jadi kita pakai DHCP server aja nanti dari si routernya. Oke, kita setting dulu di routernya, kita masuk ke CLI. Config juga bisa sih di graphical ini, tapi saya lebih terbiasa ke CLI. Oke, di sini kalian enter aja. Nah, seperti biasa ya, kalian ketik N untuk enable, kemudian configure terminal. Ini cuma singkatan aja, bisa jadi lebih pendek biar singkat gitu nulisnya. Kalian mau tulis yang panjang juga bisa, enable configure terminal juga bisa. Kemudian kita akan setting di interface Fast Ethernet 0/0 yang mengarah ke si LAN network 100.0 ini. Oke, kita setting dulu. Di sini kita masuk ke Fast Ethernetnya, in Fast Ethernet FA 0/0 ya, seperti ini. Kalian enter. Oke, kemudian kita kasih IP address untuk interface ini mau berapa. Tadi kan di sini kita akan setting seperti ini ya, berarti kita sesuaikan aja. Perintahnya IP address 192.168.100.1. Nah, kenapa bukan 0? Karena 0 itu nanti networknya. Nah, 1 ini itu IP untuk si interface routernya, seperti itu. Jadi nanti gateway-nya itu 1 ya. Kemudian masukkan juga subnetnya. /24 berarti 255.255.255.0 gitu. Jadi gitu ya skema pengisiannya. Di sini IP address-nya dulu, baru subnetnya. Ini jangan sampai nggak diketik, nanti dia bakal error pasti. Soalnya subnetnya nggak tahu. Oke, enter aja. Nah, kalau udah seperti ini, secara default interface di Fast Ethernet 0/0 yang ada di router ini itu dalam keadaan mati, artinya tidak aktif. Jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu dengan cara mengetikkan komennya, yaitu no sh, atau artinya no shutdown ya, no shutdown. Nah, nanti otomatis di sini akan menampilkan status bahwa dia ini sedang proses kayak menyala ya, kayak gitulah istilahnya. Oke, 0 lagi.
lagi change state to up, lagi proses untuk menyala. Kita enter. Nah sekarang si routernya ini udah punya IP nih di network 192.168.100.0, yaitu IP-nya 192.168.100.1. Saya kasih label aja deh sini biar gampang, biar kalian juga mudah gitu liatnya. Oke, di sini saya kasih 100.1 untuk router. Terus untuk batu sampai ya. Ini untuk router nih, IP address segini. Oke, kemudian kita bakal setting IP untuk di PC-PC-nya ini. Tapi kan kita kan pengen pakai protokol DHCP untuk biar otomatis ya. Berarti kita setting dulu di router, kita aktifkan DHCP servernya dulu. Kalian tinggal ketikkan aja komennya IP DHCP pool. Kemudian kalian pengen namain DHCP ini apa gitu. Misal saya di sini pengen namain DHCP-nya LAN 1 misal seperti itu ya. LAN 1. Nanti di yang kedua LAN 2. LAN 1 misal. Kemudian networknya kalian masukin. Network 92.168.100.0 ya. Karena network bukan router. Subnetnya juga kalian ketik juga. 255.255.255.0. Kemudian kita isi lagi default routernya. Jadi gateway-nya itu kita isikan alamat IP routernya. Kan tadi alamat IP routernya 100.1, jadi kita isi aja 100.1. Nah, ini subnetnya nggak kalian isi juga nggak apa-apa, langsung enter aja. Oke, sebenarnya kayak gini aja udah cukup sih ya. Kalau kalian pengen nambahin lagi kayak misalkan DNS-nya nanti kalian atur, kalian nanti tinggal tambahin aja DNS server, IP DNS yang kalian pengen tuh berapa gitu. Sebenarnya gini aja udah cukup sih. Kemudian kalian ketik X aja untuk keluar ke DHCP config-nya. Kemudian kita setting yang ini nih. Kita setting interface apa tadi nih? Serial ya, serial 2/0 ini. Interface serial 2/0 ini kita setting IP-nya. Misal saya di sini nanti kasih IP misalnya berapa ya? Misal 100, 200, 300, 100 aja deh. 1. Slashnya saya kasih kecil aja lah ya, soalnya kan cuma buat menghubungkan dua device misalnya. Slash 30 cukup deh, nah ini aja. Kemudian yang di sini nanti saya kasih IP address 100.100.100.2 30. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan kalian bisa paham nih. Jadi nanti di interface ini IP-nya segini, di interface yang ini IP-nya segini gitu. Jadi ini harus satu segmen nih agar bisa komunikasi. Jangan kalian bedakan. Tidak, nggak bisa komunikasi. Misalnya sini 200, di sini 100, itu pasti beda segmennya. Otomatis nanti nggak bisa ping. Oke, kita bakal konfigurasi IP serial 2 nya sesuai ini ya. Lanjut aja. Berarti kita tinggal masuk in tadi apa? SE 2/0. Kita kasih IP address untuk interface serial ini, misal Pak, IP address berarti 100 tadi berapa? 1 ya? 1 slash 30 berarti 255 kalau nggak salah sih. Slash 30 itu 252 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan benar. Enter. Kemudian jangan lupa, karena default interface-nya itu mati, kita nyalakan dengan perintah no sh, no shutdown. Kalau udah seperti ini, kalian bisa exit aja, nggak apa-apa. Oke, konfigurasi di router 0 ini
Sebenarnya router 1 ya juga bisa, tapi kita asumsikan aja router 1 walaupun tulisannya router 0. Kita silang aja, udah selesai. Ini kayak gini aja. Sekarang kita setting IP address buat PC nya ya, karena tadi baru routernya aja. Tapi sekarang kita nggak usah setting secara statik, karena tadi di router udah kita setting sebagai DHCP server. DHCP server service udah nyala, jadi kita langsung aja ke DHCP. Set. Nah, kalau ada status DHCP request successful, berarti permintaan IP secara DHCP itu sudah berhasil. Kalian udah bisa lihat nih di sini udah terkonfigurasi secara otomatis sesuai dengan yang kita konfigurasi di routernya. PC2 juga. Oke, berhasil 1.3 DHCP. Oke, berhasil 1.4. Nah, harusnya sekarang 3 komputer ini di LAN yang sama itu harusnya bisa berkomunikasi ya. Kita coba kirim pesan ya, misalnya di sini. PC 0 ke PC 1 successful. Ini harus ya, harus successful. Kalau nggak successful berarti ada yang salah dengan config IP-nya, biasanya kayak gitu. Pokoknya di LAN ini harus successful. Mau kalian ping ke router ini harus bisa juga. No. Jangan sampai ada yang gagal nih. Tapi biasanya kalau gagal sekali itu gak apa-apa. Kalau misalkan 2 kali masih gagal, itu berarti ada yang salah. Oke, aman ya di sini ya, di LAN 1 ini aman. Sekarang kita config ke router 2-nya. Nah, di sini seperti biasa. Di sini no aja dulu. And config tadi in FA0/0, kita masuk ke interface face Ethernet 0/0. Kemudian kita kasih IP address untuk interface ini. IP-nya berapa? IP-nya tadi kita pengennya 200 ya. 192.168.200.1 ya, karena ini kita pengen ngasih IP ke routernya. Di routernya itu 1. 255, subnetnya jangan lupa. Sebenarnya nggak harus 1 ya. Mau diisi 50 pun juga bisa, asalkan nanti default gateway-nya tuh 50 ya, jangan salah gitu. Enter kalau dimasukin. Kemudian ingat defaultnya mati, kita harus aktifkan dengan command no shutdown. Oke, dia lagi proses state to up, menyala. Kemudian setelah kita setting IP ini, kita setting service DHCP servernya ya. Jangan lupa untuk agar si komputer ini bisa menggunakan DHCP client, agar secara otomatis meminta alamat IP address-nya gitu. IP DHCP apa tadi? DHCP pool. Misal di sini LAN 2 ya. Kalau tadi kan LAN 1. Masukin networknya berapa? 192.168.200.0, subnetnya juga dimasukin. Kemudian default routernya 192.168.200 berapa tadi routernya? 1 ya, nih 1. Subnetnya nggak usah dimasukin, nggak apa, langsung enter aja. Oke, di sini udah selesai. Gini aja untuk DHCP servernya, settingnya. Kalian bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface berapa? Ini yang ini serial interface serial 3 ya, /0. Berarti kita masuk in SE3/0. Kita pengen kasih IP address buat interface serial ini dengan alamat berapa? 100.100.100.2 ya, sesuaikan aja. Kemudian subnetnya 252 no shutdown. Nah, sekarang step up ya. Oke, di sini udah selesai sebenarnya. Kalian bisa exit, close aja. Kemudian kita setting DHCP kliennya untuk si PC-nya ini kan belum ya.
desktop IP DHCP. Nah, oke, successful tuh 200.2. Lakukan untuk masing-masing PC, semua PC dalam local area network tersebut. Oke, sudah bisa semua. Sekarang ini pasti juga bisa ping di LAN 2 ini ya. Router juga harus bisa ya. Oke. Di LAN 1 aman, di LAN 2 aman untuk komunikasi antara PC-nya. Nah, tapi masalahnya sekarang adalah komputer LAN 1 yang ada di LAN 1 ini tidak bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di LAN 2 karena dia sudah beda segmen IP-nya. Yang di sini 100.1, yang di sini 200.1. Ya. Di sini networknya 100.0, di sini networknya 200.0. Otomatis dia tidak bisa. Saya contohkan ya. Di sini saya kirim dari LAN 1, dari PC yang ada di LAN 1 ke PC yang ada di LAN 2. Kirim violet. Kita coba sekali lagi. Violet juga. Violet. Kalaupun kita coba ping di sini ya, coba kita pakai command prompt deh. Ping berapa tadi? 200.2 lah misalnya, tadi ada yang 2. Oh, nggak ada. Hostnya nggak ditemukan dengan alamat IP segitu. Oke. Nah, gimana caranya agar LAN 1 dan LAN 2 ini bisa saling berkomunikasi ya, atau dapat saling mengirimkan paket data. Nah, disinilah peran routing itu dibutuhkan. Di sini kita pakai yang namanya metode routing static ya. Routing static. Routing itu ada 3 yang saya tahu sih kalau nggak salah ya. Ada yang default kalau nggak salah, default, static, sama dynamic. Nah, dynamic itu nanti yang otomatis. Itu juga lebih mudah tuh yang dynamic tuh. Kita nggak perlu capek-capek manual setting satu-satu. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya ya untuk yang dynamic. Karena yang dynamic ini cukup banyak jenisnya. Ada namanya Routing Information Protocol, RIP, ada OSPF, BGP, dan lain-lain nanti kita akan bahas. Oke. Sekarang goals kita harus bisa mengirimkan paket ke LAN 2. Caranya gimana? Caranya kita routing. Nah, kita mulai aja ya. Di sini musik kecil. Kecilin bisa nggak sih? Oh, tuh bagi 2 aja begini ya. Nah, kita kecilin. Oke. Kita lagi posisinya di router 0, berarti di sini nih. Kita setting router ini. Nah, caranya untuk routing static itu kalian tinggal ketikkan komen seperti ini. IP. Oh, atau gini deh, saya kasih dulu ininya apa namanya? List table routingnya ya, biar kalian paham. Saya exit dulu. Pastikan kalian ada di posisi seperti ini ya. Kemudian kalian ketikkan komen show IP route. Nah, di sini routingnya ini yang terkoneksi itu hanya network 1.0 nih, yang ini nih. Di router ini, si router ini baru terkoneksi ke network 1.0 sama si 100. Ini nih network ini nih 0.0.0/30 nih. Dia belum bisa ke sini, makanya dia nggak bisa nge-ping. Nanti kita lihat perubahannya setelah kita routing ya. Oke, kita lanjut ke routing. Conf t. Kemudian kalian ketikkan perintah IP route. Kemudian alamat IP tujuannya, destinationnya. Alamat IP tujuan kita kan kita pengen ngirim paket ke ini nih, network 200. Berarti IP route, alamat IP tujuan 200 ya. Titiknya apa nih? Network atau router nih. Network ya, bukan satu. Kalau satu itu router. Networknya. Kalau di routing itu masukin networknya. 200.0 subnetnya kalian tulis. Subnet ininya ya, yang ini kalian tulis.
kemudian via IP apa gitu loh. Jadi gateway-nya untuk menuju ke 192.168.200.0 ini, area ini, kita itu pengen lewat gerbang mana. Nah, otomatis kan lewatnya gerbang yang ini nih, 100.100.100.2. Kalian paham nggak? Jadi gini, kalau kita dari sini pengen kirim paket ke sini, berarti gerbangnya di sini. Kalau dari sini pengen kirim paket ke sini, berarti gerbangnya di sini. Nanti kita masukkan sesuai aja sama alamat IP-nya, ya. Seperti itu. Karena kedua router ini sebenarnya udah bisa saling komunikasi. Kalau kalian tahu nih, saya gedein lagi deh. Saya kirim paket nih dari router 0 ke router 1. Nah, tuh udah bisa dia. Tinggal kita tentukan aja nih antara dua LAN ini agar dapat saling berkomunikasi. Seperti itu. Oke. Berarti apa? Via-nya 100.100.100.2 ya. Karena dari sini kita pengen ngeping ke sini. Gerbangnya di 2. Enter. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kalau udah kemudian ini bisa kita close. Sebenarnya seperti ini aja settingnya untuk di router 0. Nah, sekarang kita setting sebaliknya. Setting sebaliknya ya. Berarti apa? Soalnya kalau apa ya? Coba kita tes dulu deh, bisa apa enggak dengan settingan yang pertama tadi. No, masih belum ya. Soalnya yang di 200.0 ini belum mengenali network 100.0, jadi kita harus setting routingnya juga. Jadi kita harus setting di router ya, yang satu ini. IP root berapa? 192.168.10.0. Nah, paham nggak maksudnya? 10.100. Sorry. Jadi kita dari router satu ini atau dari network 200.0 ini kita pengen kirim paket ke 100.0 seperti itu. Jadi kita tulis IP tujuannya 100.0, kemudian subnet dari IP tujuannya itu berapa, kan subnetnya sama ya 255.0 124. Kemudian mau ke IP ini, mau ke area ini lewat gerbang mana? Lewat gerbang yang ini nih, 100.1 100.100.100.1 enter gitu. Jadi sebaliknya ya, kalau dari sini gerbangnya ini, kalau dari sini gerbangnya yang ini. Nah, gitu. Oke. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kemudian kita close. Kita coba nih, kita deketin lagi deh. Kita coba sekarang ping ya. Bisa nggak gitu dia, terkoneksi nggak? Atau kita coba ininya dulu deh. Lihat table routingnya. Show IP route. Apakah udah berubah? Nah, kan teman-teman bisa lihat nih ya. Sekarang di sini network yang 100.0 ini sudah bisa berkomunikasi dengan yang 200.0, sudah terconnected nih. No. Connected. Jadi si 192.168.200.0 ini sudah terkoneksi via IP 100.100.100.2. Ini kan IP gateway-nya network yang LAN 2 gitu. Kalau yang ini kan emang dia kan dari bawahan routernya, jadi connected via Fast Ethernet 0 nih. Yang 100.0 ini kan nih via Fast Ethernet 0/0. Nah, sekarang kita coba ping apakah bisa. Nah, teman-teman bisa lihat kedua lokal area network ini sudah bisa saling berkomunikasi atau bertukar data. Nah, kalau file lihat gini, kalian gak usah khawatir, kalian kirim aja lagi. Dia biasanya masih tahap pengkonfigurasian. Maksudnya apa ya? Jadi abis dikonfigurasi tuh nggak langsung bisa. Jadi dia emang kayak kudu tunggu dulu kayaknya sih, beberapa detik nanti dia baru bisa.
Kalau kalian mau lebih lihat detailnya lagi juga bisa dari PC, misalnya ini dari PC 0 ya. Kalian pergi aja ke ini apa namanya, command prompt. Kemudian kalian ketikkan perintah tracer. Misal 192.168.200.3. Kan di sini ada PC yang IP-nya 200.3 ya. Kita lihat, kita pengen ngelihat perjalanan rutenya itu kemana aja dia. Kita enter. Nah, jadi perjalanan rutenya tuh kayak gini. Jadi dari 192.168.1.1, maksudnya gini. Kita kan ngeping. Ini misal tadi IP-nya berapa sih? Ini. Kita lihat dulu. 4 ya, 100.4. 100.4 IP-nya. 100.4 masuk ke gateway, ke router nih. Ini gateway. 100.4 ke router, nih ke gateway, masuk sini. Kemudian sebenarnya nggak langsung masuk ke situ sih ya. Alurnya itu kayaknya sebenarnya kayak gini. Jadi si PC-nya ini ngirimin sinyal ke semua PC. Apakah si PC yang pengen di apa ya istilahnya? Kita pengen ngirim paket ke 203. Nah, si PC ini berkomunikasi dengan PC sebelahnya nih yang ada di network yang sama, LAN yang sama. Ada nggak komputer yang memiliki alamat IP segini? Kalau di PC-PC ini ternyata tidak ada, di LAN ini tidak ada, nanti paket datanya ini ya akan dilempar ke gateway, ke router. Nah, nanti dia nanya nih PC 0 ini, router ada nggak nih alamat IP segini 192.168.200.3. Si router apa namanya nanya lagi nih, karena si router ini terkoneksi ke router sebelahnya, nanya lagi, set router 1 nih ya, router 1 ada nggak nih alamat IP 192.168.200.3. Oh, ada nih, saya megang network ini nih 200, kayaknya ada deh, saya cek ya. Set, dia masuk sini, diarahkan ke PC tujuannya yang mana 203. Jadi gitu ya, gampangnya analoginya seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat nih dari hasil trace route kita, masuk router, seret, masuk ke 100.100.100.2, ini nih gerbang masuk ke gateway 2. Habis dari 2 langsung ke alamat IP tujuan 100.3 gitu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Paham nggak sampai sini? Mudah-mudahan paham lah ya. Kalau misalkan masih kebingungan, kalian nanti tulis aja di kolom komentar ya. Manfaatkan kolom komentar itu dengan sebaik mungkin. Untuk bertanya juga nggak apa-apa. Sebisa mungkin saya jawab. Kalau misalkan saya tahu, pasti saya jawab. Oke, sekarang konfigurasi routing statik sudah selesai seperti ini. Nah, tapi pertanyaannya ada lagi nih, Bang, bagaimana kalau misalkan 3 router atau 4 router lebih gitu misalnya. Ini kan 2 router nih. Nah, kalau 3 tuh bagaimana? Oke, kalau 3 berarti kita kayak gini. Saya buat lagi aja ya. Nggak apa-apa video ini jadi agak panjang, biar kalian juga paham kayak gitu. Bagaimana kalau ada 3 router? Tuh, kan kalau 2 kan gampang ya, cuma dari sini masuk sini gerbangnya ke sini, dari sini masuk sini gerbangnya ke sini. Kalau 3 tuh bagaimana? Kan berarti ada network yang berbeda di sini ya kan? Oke, jadi begini. Misalnya saya tambahkan lagi lah ya, 1 router lagi di sini. Nanti kalau udah 3 ini, kalian mungkin bisa terusin dah tuh, mau 4 router, mau 5 router, bahkan mau ratusan router pun juga bisa sebenarnya. Tapi saya sarankan untuk routing statik ini biasanya untuk yang kecil-kecil aja ya, jaringan-jaringan kecil, misal
10 router atau 5 router. Kalau udah lebih dari misal ratusan router atau puluhan ya, bahkan puluhan atau ratusan router bahkan, itu mending pakai routing dynamic aja karena lebih mudah. Dia update routing table itu secara otomatis dan juga mengirimkan paket dengan jalur tercepat. Oke, nanti itu kita bahas nanti aja. Sekarang kita fokus ke routing statik aja dulu. Kita tambahkan lagi deh. Misal sudah ada 3 router dengan 3 PC dan 1 switch. Oke. Kemudian kabel. Masuk fast internet 0/0 serial DTE. Nah, di sini kan masih ada tuh tadi interface serial sisa 1 tadi kalau nggak salah serial 3/0. Nah, ini 2/0. Masukin ke sini. 2. Mau 2 mau 3 pun juga nggak apa-apa. Bisa di sini 2 juga ya. Oke. Geser dikit lah ya. Biar agak rapi. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya bakal nambahin. Misalnya di sini saya nanti akan kasih IP berapa ya? Misal yang berbeda deh. Nih, misal 10, 20, 30.0. Stresnya 24 aja. Oke. Nanti networknya 10, 20, 30.0. Kemudian nanti saya bakal kasih IP di serial 2 ini. IP-nya misal 200.1 tes 30. Dikit aja untuk routernya. Oke, seperti ini. Rapikan. Nah, sekarang kita setting seperti biasa dulu ya. Kita kasih alamat IP untuk masing-masing PC-nya dengan service DHCP server ya. Kemudian setting IP untuk serialnya ya. Nanti baru setelah itu sudah kita setting semua, kita config untuk routingnya. Ini no and conft, kemudian in FA 0/0. Ini ya, yang ini 0/0 untuk LAN 3 itulah kayaknya. IP address, saya pengen kasih IP address untuk interface fast ethernet 0/0. 192 lagi. 10, 20, 30. Titik 1 untuk routernya. Kemudian subnetnya 0/24 biar gampang. Kemudian no shutdown karena defaultnya mati. Kalau udah begini, sekarang kita setting untuk DHCP servernya, service DHCP servernya. IP DHCP full misal apa? LAN 3 lah ya. LAN 3. Tadi LAN 1, LAN 2, LAN 3 sekarang. Kemudian networknya kalian masukin 0, subnetnya, kemudian default routernya 1 exit. Kalau udah begini exit aja. Kemudian kita masuk ke serial. Tadi apa? In SE2 ya, tadi serial 2 ya. Interface-nya SE2/0.
Kemudian kita pengen kasih IP ke interface serial 2/0 ini dengan alamat IP 200.200.200.2 ya. Kemudian subnetnya 252/30. Nah, ada yang salah nih, tipe kayaknya satu aja. Enter 0 SH. Dah, gini aja. Kenapa tuh? State to down. Dah, ini aja coba. Sekarang di router 1. Di router 1 kita hanya perlu setting serial 2 nya ini ya. Nah, tuh. N conft in SE2/0 serial 2. Kita kasih IP address untuk serial 2 ini 200.200.1 252 ya, titik 1. Kemudian no SH. Oke, step to up. Kemudian kita exit aja. Oke, coba di sini pemberian IP addressnya udah selesai. Sekarang kita setting di PC yang ada di LAN 3 nya dulu ya, IP DHCP. Oke, successful. DHCP lagi, DHCP lagi. Oke, kelar. Kita tes dulu apakah di LAN yang sama dia dapat saling berkomunikasi. Kalau dirasa udah sukses semua, kita lanjut ke tahap routing. Nah, di sini kan kita belum routing nih yang LAN 3 nih ya kan, ke LAN 1 sama LAN 2. Jadi hanya LAN 1 sama LAN 2 doang yang bisa saling berkomunikasi. Nah, si LAN 3 nya ini belum bisa. Misal dari LAN 1 ke LAN 3 nih, violet, no ya kan. LAN 2 pun sebaliknya, dia juga nggak bisa pasti. LAN 2 pun sama ya, bukan sebaliknya. LAN 2 pun sama, dia juga nggak bisa berkomunikasi dengan LAN 3 karena belum di routing gitu. Yang bisa berkomunikasi itu hanya router 1 ke router 2. Itu bisa dia nih. Tuh, bisa karena ada satu segmen ya. Satu segmen IP 200.1 dan 200.2. Nah, kalau router ini ke router ini itu nggak bisa. Ya, karena beda. Ini 100, ini 200. Gitu. Oke, jadi caranya gimana agar nanti ketiga router ini semuanya bisa saling berkomunikasi gitu ya kan? Oke, di sini kita coba dulu lihat table routingnya. Oh, masih apa namanya? Yang terhubung tuh baru 1 stick sama 200 stick 0. Yang ini diabaikan aja, ini yang IP yang ini nih, abaikan aja teman. Kemudian di sini ya kita setting mulai dari sini nih, kita M lagi, conft lagi, ketikkan IP root. IP tujuannya berapa? 10.20.30.0 networknya ya. IP network, ingat IP network. Subnetnya berapa di network tersebut. Kemudian mau ke network tersebut connect gerbangnya atau gateway-nya itu berapa IP address-nya? Berapa? 100.100.100.2. Paham nggak? Sampai sini. Nah, jadi kan si router ini bisa
berkomunikasi dengan router yang ini nih. Jadi nanti kita kirim aja ke router ini, nanti biar router yang ini yang ngirim ke dia lagi. Nah, kayak gitu konsepnya ya. Analoginya begitu gampangnya. 100 tik 2 berarti di sini ya. Enter aja. Oke, kayak gitu. Kalau udah begini, close aja, udah selesai. Nah, sekarang yang ini nih juga nih, kan tadi baru LAN satu doang yang kita config, yang kita routing ke LAN 3. Sekarang yang LAN 2 ini kan belum di routing nih ke LAN 3. Nah, sekarang kita perlu routing dulu. Conti, kemudian IP route, IP tujuannya 0 via 200.200.200.2. Paham nggak maksudnya? Nih, kalau nggak paham, kan kita posisinya ada di network ini nih. Network ini di bawah naungannya si router yang ini. Router ini itu punya tetangga, ya, neighbor. Misalnya ini nih, yang satu segmen 200.200.200.2. Nah, sedangkan router yang ini itu anggotanya atau network yang dia pegang itu 10.20.30. Otomatis gateway-nya ini nih. Kita ke sini via IP ini. Gerbangnya tuh di sini, ya. Pengen ke sini gerbangnya di sini. Pengen ke sini gerbangnya di sini. Gitu. Atau dari sini pengen ke sini nanti nih, gerbangnya di sini juga nih. Kita setting aja nanti ya. Enter. Oke, udah selesai. Gini aja, satu aja. Karena tadi untuk yang kesini kita tadi udah routing di atas. Oke, kalau misalnya udah, sekarang kita di bagian sini nih. Yang bagian sini tadi belum kita setting routingnya. Kita perlu setting juga. Kita exit dulu. Ketikkan perintahnya sama IP root 192.168.100.0.255.255.255.0 via 200.200.200.1. Ngerti gak maksudnya? Jadi kita pengen ngerouting network 10.20.30.0 ini dengan network 192.168.100.0 melalui gerbangnya si 200.200.200.1, ya kan? Karena kan kalau kita pengen ke sini otomatis harus lewat sini dulu, ya kan? Kecuali nanti kita buat jalur baru nih langsung sini, itu beda lagi. Oke, 200.1 gitu. Kemudian kita baru routing yang ini ke sini, belum routing ini ke sini gitu. Jadi kita perlu routing ini juga. IP route 192.168.200.0, subnetnya networknya itu berapa, kemudian sama 200.200.1. Karena kita kalau pengen ke sini network ini itu pasti lewat sini juga kan. Nah, jadi sama aja. Enter. Sekarang coba kita lihat table routingnya. Maka di table routing, ketiga network tadi sudah saling terkoneksi atau belum. Show IP route. Nah, teman-teman udah bisa lihat belum di sini? Belum ya kayaknya ya. Dia belum terkoneksi. Ketiga baru masih yang ini. Kita tunggu aja. Mungkin butuh beberapa detik. Kita coba cek di router yang 0. Show IP route. Nah, sepertinya dia sudah terkoneksi nih. Nah, kita bisa lihat via 100.100.100.2. Oke, kita coba tes ping. Kirim paket dari LAN 1 ke LAN 3. Nah, successful. Sudah berhasil nih teman-teman. Nah,
Oke, sekarang coba dari LAN 2 ke LAN 3, bisa nggak? Nah, bisa juga tuh. Nah, itu bisa. Kalau sebaliknya gimana? Bisa nggak? Dari LAN 3 ke LAN 1 sama LAN 2. Kita coba ya. Seret. Tuh, bisa. Seret. Oh, bisa. Kalau ke LAN 2 gimana? Seret. Nah, tuh bisa tuh. Seret. Bisa. Oke, gitu teman-teman. Begitupun nanti kalau misalnya nanti teman-teman punya 4 router atau 5 router atau lebih, kayak gini caranya ya. Coba kita lihat, kita trace route ya, rutenya itu dia perjalanan menuju destination itu seperti apa routingnya. Coba kita pengen ke trace route, bisa saya pengen ke 10, 20, 30. Saya pengen lihat, pengen analisa apa namanya paketnya ini tuh rutenya tuh kemana aja. Tracer misal ke PC yang IP-nya itu 10.20.30.2, enter, set 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 set. Nah tuh trace complete. Kita lihat, kita analisa. Jadi dari 100 dari komputer ini dia masuk ke gateway 1.1 ya. Kemudian dari 1.1 dia paketnya tuh menuju ke sini 100.2 sesuai ya. Habis dari sini 100.1 ke yang 100.2 yang ada di sini 100.2 ke sini. Seret. Kemudian dari situ dia masuk ke 200.2 masuk sini nih. Langsung sini, gak ke sini dulu ya. Jadi bukan begitu caranya. Jadi dia langsung sini. Dari sini dia ke gateway-nya, gerbangnya 1.2. Jadi dia enggak dari 1.2 ke 200.1 enggak. Jadi dia langsung lengkap. Sini, ke sini, ke sini, baru ke sini. 200.2 baru deh ke tujuannya 20.30.2 nih di yang ada di sini nih. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kayak gitu. Kalau misalkan masih bingung, anggap aja begini deh. Kalau misalkan ada 3 router begini, kalau misalkan tadi ada 2 router, cuma ada 2 router kan, berarti kan tinggal kayak gini aja nih ya kan. Tinggal dari sini ke gateway yang ada di sini nih. Sini. Dari sini ke gateway yang ada di sini. Nah, kalau ada 3 itu kayak gini. Kalau misalkan semuanya belum dikonfigurasi ya, belum dikonfigurasi routing, berarti kayak gini. Ini ke sini dulu ya, ke network yang ini, baru ke network yang ini. Ini ke sini sama ini ke sini. Nah, yang ini ke sini sama ke sini langsung. Nah, gitu, paham nggak? Mudah-mudahan paham ya, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Ini saya contohin lagi deh. Kalau cuma 2 router tadi, kita masuk ke gateway. Ini kalau di sini posisinya berarti masuk ke gateway yang ada di sini. Kalau di sini posisinya berarti kita masuk ke sini, ya. Kalau misalkan ada 3 router, itu kita setting dulu yang dari sini ke sini dulu. Habis itu baru dari sini ke sini. Ya, kalau udah seperti itu, kita setting yang di router satunya kayak gini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, kalau udah di router 2-nya kita settingnya kayak gini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, gitu gampangnya, gitu aja lah teman-teman analoginya ya. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya jelaskan pada tutorial kali ini ya, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja ya tutorial dari saya. Kalau misalkan dari penjelasan atau dari tutorial yang saya buat ini ada kesalahan, ya teman-teman bisa dikoreksi ya dengan cara menuliskan
komentar teman-teman di kolom komentar yang sudah tersedia ya, karena namanya manusia juga pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Oke, mungkin itu saja ya video tutorial dari saya teman-teman. Semoga kalian juga teman-teman sehat selalu ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman.